Akhirnya kita sampai juga nih ke Mitsubishi. Dan buat kalian pecinta rally pasti udah nggak asing lagi dengan mobil ini. Dan buat yang suka mobil dari tahun 2000-an juga udah pasti nggak asing banget ini mobil. Ditambah, kalau suka film Jackie Chan ya makin-makin deh udah nggak aneh dengan mobil ini. Ya, mobil ini adalah mobil Lancer Evolution. Dan sayangnya mobil ini udah discontinue atau disuntik mati oleh Mitsubishi. Mobil ini juga sebenarnya punya banyak sejarah di kancah balapnya, mulai dari balap WRC sampai balapan di track. Mobil ini juga tentu aja menjadi legenda di kancah rally. Bagaimana ini semua bermula? Ini berawal dari tahun 1992, yang mana di tahun itu Mitsubishi sangat aktif di dunia rally dengan Galant VR4. Tetapi mobil yang luar biasa itu memiliki kelemahan besar, yaitu bodinya yang terlalu besar. Jadi Mitsubishi membuat mobil yang lebih kecil dan lahirlah Mitsubishi Lancer RS pertama. Ketika Jepang memperkenalkan Lancer RS, tidak ada yang menyebutnya Evo. Tetapi setelah Mitsubishi Evo kedua datang untuk menggantikannya, orang-orang mulai menyebutnya Lancer RS 1992 ini sebagai Evo 1. Ya, pada dasarnya namanya diganti setelah ditarik dari pasar. Meskipun mobil ini didasarkan pada platform yang lebih kecil yang juga digunakan untuk Colt, mobil ini lebih pendek daripada Galant VR4. Jadi di mobil ini tidak memerlukan sistem all-wheel steering dari saudaranya yang lebih besar, yaitu Galant VR4. Dan mobil ini bisa mengatasi trek sama baiknya dengan kompetitor utamanya dari Ford, Lancia, Subaru, atau Toyota. Kemudian pada era pasca Grup B, FIA mempromosikan kelas yang lebih kecil bernama Grup A. Kendaraan dari kategori balap tersebut harus mempertahankan fitur dasar dari model produksi, tetapi dengan beberapa rangkaian modifikasi tertentu. Dengan demikian, mobil-mobil dari kategori tersebut harus mempertahankan mesin dan sistem transmisi mereka. Galant VR4 juga mengikuti aturan tersebut, tetapi terbukti terlalu besar untuk stage rally yang sempit. Sehingga Mitsubishi mentransfer sebagian besar teknologi dari mobil itu ke dalam Lancer, dan menghasilkan Lancer RS dan Lancer GSR, yang mana kata RS berasal dari kata Rally Special. Kemudian Mitsubishi Evo 2 lahir pada tahun 1994. Mobil Mitsubishi Evolution 2 menunjukkan beberapa peningkatan dibandingkan Evo pertama, dan mengungkapkan rencana Mitsubishi untuk menciptakan penantang sejati untuk kejuaraan rally dunia. Generasi kedua Mitsubishi Evolution dirancang di sekitar platform teknis. Hal itu menyebabkan gaya depan baru yang menampilkan gaya baru dengan ventilasi ekstrasi dan kisi-kisi bawah yang luas di apron tempat intercooler ditempatkan. Selain itu, di mobil ini dipasang juga sepasang skup yang mana ini memungkinkan pendinginan untuk rem depan. Dengan bentuk sedan 4 pintu, Evo 2 terlihat jelas evolusinya terutama karena velg palang putihnya yang unik dan sayap di bagasi. Di dalam mobil ini terdapat interior yang tampak hambar. Ya, sama aja dengan generasi sebelumnya. Cuman hanya dipercantik oleh kursi sport untuk penumpang depan, dashboard sederhana, penampilan klaster instrumen standar. Tapi di bawah kap mesinnya bukan kaleng-kaleng. Di bawah kapnya terdapat power plant 2 liter 4G63 yang fenomenal yang ditempatkan pada versi Evo terakhir dan juga didukung Mitsubishi Eclipse dan Eagle Talon TSI AWD. Mobil ini menggunakan transmisi 5 kecepatan dan gandar belakang penampilkan LSD mekanis yang dipasang sebagai standar. Lalu muncul Evo 3 di tahun 1995. Lancer generasi ketiga memperkuat kapasitas Mitsubishi telah mencapai titik emasnya. Setelah diproduksi dalam jumlah unit yang lebih banyak daripada model yang dirilis sebelumnya, Evo 3 mengalami serangkaian perubahan kosmetik yang juga dimaksudkan untuk meningkatkan performa mobil. Yang mana salah satunya ada nose model yang baru yang dirancang untuk mengarahkan udara dengan lebih baik ke dalam bawah mobil. Kemudian sayap belakang mobil ditingkatkan untuk mengurangi efeknya. Sementara side skirt dan sudut baru ditambahkan. Kemudian mesin diganti dengan unit turbocharged baru yang dikawinkan dengan intercooler, yang mana tentu aja meningkatkan output daya sebesar 10 horsepower. Seperti dalam kasus Evo 2, torsi tetap sama. Dan untuk mobil Evo 3 ini cukup ikonik sebenarnya, karena sering dipakai di film-film layar lebar, contohnya seperti di film Jackie Chan. Kemudian setelah kesuksesan Evo 3 muncullah Evo 4. Lancer Evo 4 adalah tolak ukur sejarah dalam mobil yang terinspirasi dari balap rally dari Mitsubishi. Diluncurkan pada tahun 1996 dan merupakan mobil pertama yang memperkenalkan Active Yaw Control, yang mana fitur ini membuat mobil lebih cepat di tikungan. Lancer Evo 4 diluncurkan dalam 2 versi, yaitu versi RS dan GSR. RS adalah model dasar yang biasanya akan diubah sebagai mobil rally. Jadi isi mobil ini ya biasanya standar banget, bisa dibilang nih seperti mobil bahan lah. Tapi untuk mesin dan teknologinya nggak ada yang dikurangin. Dan untuk versi GSR adalah model jalan rayanya, dengan lebih banyak pilihan kenyamanan seperti velg dan interior yang lebih baik. Lancer Evo 4 memiliki tampilan yang garang di jalan raya. Untuk menyamai performansnya, Lancer Evo 4 menampilkan lampu fog lamp yang besar, kap mesin yang memiliki lekukan dan intake udara besar di bumper depan, dan tentu aja sayap belakang yang besar. Teknologi di bawah mesinnya juga sangat mengesankan.
Mobil ini menggunakan mesin bensin turbocharged 2,0 liter yang dinamai 4G63. Mobil ini juga menampilkan intercooler yang lebih besar daripada pendahulunya dan menawarkan tenaga yang lebih besar. Sistem all-wheel drive dilengkapi dengan diferensial tengah aktif yang bernama Active Yaw Control yang dapat mendistribusikan torsi antara roda depan dan belakang. Dan mobil ini hanya memiliki transmisi manual 5 kecepatan. Kemudian ada Evo 5. Sequel kelima dari Lancer Evolution terjadi pada tahun 1998 ketika produsen mobil Jepang ini melakukan peningkatan penting untuk mobil jalan raya yang siap untuk rally ini. Pada akhir tahun 90-an, Mitsubishi harus beradaptasi dengan peraturan FIA baru mengenai mobil rally. Tetapi bagusnya, Mitsubishi sudah menyiapkan penerus Lancer 4, yang mana Evo 5 tidak hanya hadir dengan beberapa peningkatan teknik, tetapi juga dengan tampilan yang berbeda dan lebih liar. Selain itu, karena Evo 5 adalah model produksi serial, mobil ini dibangun di jalur perakitan dan berbagi banyak bagian dengan Lancer sebelumnya. Dan hebatnya, Mitsubishi dapat menjualnya dengan harga lebih murah daripada supercar lainnya pada era itu. Lancer Evo 5 yang didesain ulang menampilkan lampu depan yang lebih besar daripada pendahulunya. Selain itu, Mitsubishi emang mengutamakan mendesain mobil ini khusus untuk balapan rally. Karena emang buat rally, bumper depan dipasang fog lamp yang lebih besar dari biasanya. Ditambah radiator di mobil ini cukup besar, yang benar-benar kelihatan dari kisi-kisi bumper, yang mana ini bertujuan untuk lebih menekankan asal-usul mobil ini adalah mobil rally. Kemudian kap mesinnya dilengkapi 2 ventilasi yang membantu mendinginkan ruang mesin. Di balik tampilan garangnya, di dalam mobil ini adalah kendaraan yang beradab dengan AC, sound system, dan lainnya. Walaupun memiliki bucket seat, tapi masih bisa digunakan sebagai mobil harian. Dan mobil ini hanya menjual dengan transmisi manual 5 kecepatan. Di bawah kap mesin mobil ini, Mitsubishi masih menggunakan power plant 4G63. Meskipun hanya menghasilkan 276 horsepower, tenaga mobil ini bisa mengalir ke segala penjuru melalui sistem penggerak semua roda inovatif yang diciptakan oleh Mitsubishi untuk kendaraan ini. Kemudian Mitsubishi melanjutkan sequential Evo ke Evo 6. Generasi ke-6 Lancer Evolution lebih merupakan lompatan daripada langkah maju dari pendahulunya. Drivetrain baru membuat perbedaan besar. Kala itu kejuaraan rally dunia berada pada puncak kejayaannya pada akhir tahun 90-an. 7 tim pabrik resmi mengumpulkan poin untuk grafik akhir. Mitsubishi memperkenalkan mobil baru dan berakhir di tempat keempat. Walaupun begitu, Mitsubishi berhasil 6 kali naik podium dan meraih kemenangan di balapan perdana di Monte Carlo. Mobil ini terkenal karena sulit dikendalikan. Dari luar, mobil ini sangat garang tampilannya. Dan seperti biasa, mobil ini tetap memiliki sayap belakang yang cukup besar. Yang mana untuk versi ini, sayap belakangnya benar-benar berfungsi untuk downforce yang lebih maksimal. Seperti biasa, mobil ini dijual dalam 2 versi, yaitu versi bahan dan versi jalan raya. Kalau versi bahannya, ya interiornya benar-benar biasa banget dah. Kalau versi jalan rayanya, ya seperti biasa, terbilang bagus di zamannya. Mobil Lancer Evo 6 dilengkapi dengan mesin 2,0 liter yang dapat mengeluarkan 280 horsepower. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan. Sistem all-wheel drive menampilkan diferensial slip terbatas di belakang dan smart diferensial tengah. Dan itulah perbedaan terbesar jika dibandingkan dengan Evo 5. Dan tentu aja, tidak ada yang bakal percaya kalau mobil sedan ini yang cuma bisa mengeluarkan 280 horsepower bisa mencapai 0-100 km/jam cuma dalam waktu 4,4 detik aja. Kemudian selanjutnya ada Lancer Evo 7. Generasi Lancer Evolution ini merupakan generasi yang paling signifikan sejak Evo 4 dan menawarkan peningkatan teknis yang penting pada sistem all-wheel drive. Mitsubishi memiliki harapan tinggi untuk Evo 7. Mitsubishi mengarahkan banyak upaya dan peningkatan teknik untuk menciptakan kendaraan yang menakjubkan. Seperti pendahulunya, Evo 7 membintangi kejuaraan rally dunia. Sayangnya bagi produsen mobil Jepang, harapannya dihancurkan oleh pesaing barunya, yang mana Mitsubishi gagal meraih kemenangan di kejuaraan WRC dengan mobil ini. Ada fakta menarik nih, dimulai dengan generasi ini yaitu Evo 7, akhirnya Mitsubishi boleh menjual mobilnya dengan nama Mitsubishi Evo di seluruh dunia, yang mana sebelumnya Mitsubishi menjualnya dengan nama Karisma. Ya karena ada pelanggaran hak cipta sebelumnya. Mobil Evo 7 menampilkan lampu depan yang lebih besar dan berlensa bening yang menutupi lampu individual untuk lampu sorot tinggi dan rendah serta blinker yang dipasang di sudut. Sekarang, Lancer Evo sudah terkenal dengan ventilasi pada kap mesin, dan Mitsubishi mempertahankannya. Dan seperti biasa, Mitsubishi menawarkan Lancer Evolution 7 dalam 2 level trim, RS dan GSR. Bagian teknisnya adalah yang paling menarik nih, karena akhirnya mobil ini menampilkan sistem penggerak semua roda yang baru dikembangkan, dilengkapi dengan diferensial tengah aktif dengan 3 pengaturan berbeda untuk aspal, salju, dan kerikil. Luar biasa banget. Kemudian Mitsubishi meluncurkan Evo 8. Akhirnya Mitsubishi Evolution didesain ulang pada tahun 2003 dengan model baru yang telah mendapatkan kontrol traksi yang lebih baik yang menghubungkan dengan transmisi manual 6 kecepatan. Mobil ini juga sama seperti sebelumnya, yang mana hanya dapat mengeluarkan 280 horsepower. Uniknya, berbeda dari sebelumnya,
Mobil ini hadir dengan 3 pilihan, yaitu GSR dan RS seperti biasa dan MR. Di antara fitur-fitur baru lainnya, mobil ini dilengkapi dengan differential slip terbatas yang ditingkatkan. Dan untuk versi MR, memiliki banyak perubahan untuk membedakannya dari tingkat peralatan lainnya. Termasuk guncangan kinerja Bilstein, sistem penggerak semua roda yang ditingkatkan, dan rem anti-lock yang sporty. Atap aluminium dan pelek alloy BBS juga termasuk dalam paket MR. Kemudian lanjut ke Evo 9. Mitsubishi Lancer Evo 9 adalah versi yang disempurnakan dari pendahulunya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur yang dipasang untuk mobil rally, tetapi dapat dikendarai di jalan raya. Mobil Mitsubishi Evo 9 diluncurkan di Jepang dan Geneva Motor Show pada tahun 2005 pada hari yang sama. Model ini menampilkan spesifikasi yang hampir sama dengan Evo 8, tetapi dengan beberapa perbaikan pada mesin. Seperti versi sebelumnya, mobil ini memiliki 3 pilihan, yaitu GSR, RS, dan MR. Di semua versi, mobil Lancer ini menggunakan bucket seat. Dan untuk edisi MR menggunakan kursi Recaro dan setir Momo. Di bawah kap mesin mobil ini menggunakan mesin 4G63 yang sama yang dipasang pada banyak model Lancer Evolution. Tetapi untuk Evo 9 ini, mesin ini dipasangin variabel valve timing yang dinamai MIVEC. Dan mobil ini memiliki transmisi 5 kecepatan untuk versi GSR dan RS, dan untuk versi MR-nya memiliki transmisi 6 kecepatan. Lalu selanjutnya dan yang terakhir ada Mitsubishi X atau 10. Mobil ini pertama kali diluncurkan dalam bentuk 2 mobil konsep. Konsep X pada Tokyo Motor Show edisi ke-39 dan prototype X pada North American International Auto Show tahun 2007. Terlepas dari stylingnya yang lebih tajam dan grill baru trapesium lebar, Lancer Evo 10 hadir dengan mesin turbocharged 2 liter baru yang dikawinkan dengan gearbox semi-otomatis manual 5 kecepatan atau 6 kecepatan sekuensial. Bodi mobil ini semakin kaku untuk membantu penanganan dan mengurangi getaran. Sementara trek yang lebih lebar dan wheelbase yang lebih panjang juga membantu untuk kekakuan mobil. Dan pada tahun 2015, sebelum model ini punah, Mitsubishi meluncurkan Lancer Evolution X Final Edition, yang mana di edisi itu hadir dengan mesin yang ditingkatkan, warna baru, lambang khusus Special Edition, dan beberapa peningkatan interior. Seperti biasa, mobil Mitsubishi selalu mengeluarkan horsepower sebesar 280 aja. Dan sayangnya, Mitsubishi Evolution sekarang udah punah. Tapi tunggu dulu nih, jangan dikira saya lupa ya, walaupun saya sering lupa. Ada satu mobil Mitsubishi Evolution yang menjadi kolektor item banget, yaitu Mitsubishi Evo 6.5 Tommy Makinen Edition. Kenapa mobil ini begitu spesial? Jadi dulunya, Mitsubishi itu nggak bisa lepas dari Tommy Makinen nih. Soalnya di tangan Tommy Makinen, Mitsubishi Lancer Evolution meraih kejayaan di kejuaraan WRC. Bersama Mitsubishi Lancer Evolution, Tommy Makinen meraih gelar juara dunia rally 4 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 1996 sampai 99, dan gelar juara manufaktur buat Mitsubishi pada tahun 1998. Tommy Makinen pertama kali menjadi juara dunia rally pada tahun 1996 menggunakan Mitsubishi Lancer Evolution 3. Bahkan demi menghormati pembalap rally Finlandia ini, Mitsubishi mengeluarkan Evo edisi khusus yang diberi nama Mitsubishi Lancer Evolution Tommy Makinen pada 10 Desember 1999 di Jepang. Mitsubishi Lancer Evolution TME ini juga dikenal dengan sebutan Mitsubishi Evo 6.5. Nama Evo 6.5 ini berlandaskan karena basisnya adalah Mitsubishi Lancer Evolution 6 yang berkode ECP9A yang diberi sejumlah ubahan spesial. Di mesin misalnya, yang mana mobil ini dipasangin turbo titanium dan suspensi spek aspal atau tarmac. Dan juga mobilnya udah dituning ulang untuk meningkatkan performance mobil. Oh iya, hampir kelupaan. Untuk di Indonesia sendiri namanya cukup Mitsubishi Lancer aja ya, jadi nggak pakai Evo. Kenapa begitu? Karena PT Krama Yuda 3 Berlian atau KTB selaku agen tunggal pemegang merek Mitsubishi Indonesia tidak pernah menjual atau memasarkan Evolution sejak era 1990, yang mana Mitsubishi Indonesia hanya menjual Lancer. Faktanya, Mitsubishi telah mendatangkan varian sedan Lancer di Indonesia sudah sejak tahun 1981. Sedangkan untuk Evolution baru dibawa pada generasi terbarunya, yaitu Evo 10 pada tahun 2008. Dan itu pun untuk versi Evo dipasarkan hanya dengan sistem buy order. Dan sebenarnya apa bedanya Evolution dengan Lancer? Ya tentu aja spesifikasi mesinnya, dan teknologinya tampilannya pun sebenarnya sedikit berbeda. Mulai dengan kap, spoiler, kisi-kisi bumper, dan lainnya. Jadi kalau ada yang punya Mitsubishi Evo ditambah kalau Evo 6.5, udah dipastikan itu JDM murni. Ya karena ini emang dirakit di Jepang langsung. Ya kalau Lancer dirakit sama PT Krama Yuda Kasuma Motor atau KKM dulunya. Jadi berbeda banget ya antara Lancer dan Evo, jadi jangan salah ngomong lagi. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.